Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mufidah Zulfiansyah Putra Suparno dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2021 kelas I1 dengan NIM 21537141014. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester saya yang berupa border untuk Zoom meeting dan memasukkannya ke dalam software Open Broadcasting Studio atau OBS. Alat yang digunakan di sini adalah CorelDRAW, kemudian Open Broadcasting Studio sendiri OBS, kemudian Microsoft PowerPoint, kemudian Zoom, kemudian Camtasia, dan yang terakhir yaitu Filmora. Kemudian bahan yang dipakai yaitu background abstrak, kemudian yang kedua yaitu logo penyelenggara acara, kemudian logo sponsor. Nah, mungkin langsung saja pada tutorial atau step-step pembuatannya. Yang pertama-tama kita buka aplikasi CorelDRAW, kemudian kita tambah dokumen baru, kita namakan UAS Media Digital dengan NIM dan nama, kemudian kita sesuaikan untuk pixelnya, ukuran pixelnya yaitu 1920 x 1080 pixel. Nah, sudah jadi ini workspace-nya atau lembar kerjanya. Kemudian kita import background abstrak yang sudah kita siapkan yang berbentuk file AI. Itu kan kalau diseret ke dalam CorelDRAW sudah otomatis menjadi sebuah vektor ya. Nah, kemudian kita buat persegi panjang yang sesuai dengan workspace, sesuai dengan lembar kerja dengan menggunakan rectangle tool yang diklik 2 kali, kemudian kita masukkan background tadi ke dalamnya dengan menyeretnya ke dalamnya, atau dengan klik kanan put power clip inside, kemudian nanti kursornya berubah dan arahkan ke kotaknya. Nah, ini saya kelupaan inginnya langsung membuat kotaknya, namun seharusnya kan membuat desainnya terlebih dahulu. Nah, ini kita input logonya sudah saya jadikan di satu file CorelDRAW. Ini logo yang berbentuk vektor ya, jadi berbentuk objek. Dan kalau yang berbentuk PNG ada dua, yaitu ADTV dan Krama Surya. Itu diimport langsung dari file Explorer. Nah, kemudian ini untuk Krama Suryanya saya akan buat tumpul ya menggunakan rectangle tool, kemudian ujungnya saya ubah dengan shape tool. Nah, itu terus logo Krama Suryanya dimasukkan ke dalam rectangle menggunakan power clip. Nah, ini kemudian penataan logo ya, jadi ini proses yang cukup lama. Untuk penataan logo ini sampai terlihat proporsional. Ini saya menata logo untuk penyelenggaranya terlebih dahulu. Saya align dan distribute, jadi didistribusikan dan disesuaikan itu menggunakan tools yang ada di panel kanan CorelDRAW itu. Kemudian saya tambahkan judul dari acara ini menggunakan font Hayavitas, menggunakan tools font, text tool, atau menggunakan shortcut F8. Nah, kemudian ini saya mengambil palet warna dari background. Ini niatnya saya masukkan ke dalam palet warna CorelDRAW, namun ternyata harus kalau tidak manual harus dijadikan vektor terlebih dahulu. Jadi di sini di trace dulu bitmapnya, kemudian dihilangkan yang putihnya tadi, nah, kemudian diseret langsung ke dalam palet, jadi langsung bisa masuk kalau sudah berbentuk vektor. Ini kemudian font tablik akbarnya dijadikan 2 baris, tadi kan dipisah ya, kemudian disesuaikan sedemikian rupa agar terlihat cocok, terlihat proporsional. Kemudian pewarnaannya juga
Nah ini nanti akan saya jadikan dua ya, jadi yang bawah itu seakan-akan menjadi bayangannya atau shadownya, kemudian yang atas yaitu untuk tampilan mukanya, untuk yang bawah jadi kayak shadownya gitu. Jadi hanya menggunakan metode ditumpuk gini insya Allah sudah bagus. Kemudian kita sesuaikan sedemikian rupa. Untuk itu nanti seharusnya nanti saya sesuaikan lagi agar tidak masuk ke dalam kotak frame yang buat zoomnya. Nah kemudian sekarang untuk tema dari acaranya yaitu dakwah pemuda milenial mewujudkan generasi Qurani, itu menggunakan text tool, kemudian fontnya diganti dengan Product Sans, itu font dari Google, jadi agar lebih bagus gitu. Kalau menurut saya sudah fontnya bagus gitu. Nah kemudian untuk milenial dan Quraninya saya tebalkan dan saya bedakan warnanya, itu menggunakan warna kuning nanti ya agar lebih mencolok. Itu kemudian disesuaikan demikian rupa untuk ukuran tulisan tabligh akbar dan dakwah pemuda milenial wujudkan generasi Qurani. Kemudian ini disesuaikan juga untuk size nya, masih disesuaikan. Yang paling lama adalah penyesuaian ini ya, seperti biasanya untuk penyesuaian penempatan, positioning, layouting itu biasanya paling lama. Untuk membuat objeknya biasanya cepat. Nah ini kemudian saya membuat tanda petik ya, nanti tanda petiknya saya menggunakan font yang sama dengan tadi sub tema tema dari acara tadi yaitu Product Sans. Kemudian ini saya pisah dan kemudian saya warnai yang cocok, kemudian saya berikan transparansi itu agar terlihat bagus. Ini transparansinya awalnya saya menggunakan yang uniform atau yang rata transparansinya, jadi nantinya akan saya ubah menjadi gradient ya, jadi agar lebih bagus. Ini kemudian positioning dari tanda petiknya ini disesuaikan sampai pas, sampai proporsional. Nah ini masih menyesuaikan. Ya kemudian ini sudah sesuai, menurut saya sudah sesuai. Kemudian ini masih menyesuaikan transparansi lagi, ini dilihat-lihat lagi, di review lagi. Nah ini kemudian menyesuaikan kembali untuk logo penyelenggara tadi agar bisa center dengan objek lainnya di bagian atas ini. Itu digrupkan, dibuat menjadi grup itu ya, untuk tema tadi agar menjadi satu objek. Ini kemudian semuanya di align lagi agar bisa lurus dengan menekan tombol P. Nah mulai dari saat ini untuk tombol yang ditekan terdapat pada kanan atas rekaman ya, jadi saya menggunakan aplikasi Karnak untuk merekam tombol apa yang dipencet. Nah ini kemudian saya membuat kotak yang tumpul, kotak yang membundar pada ujungnya dengan menggunakan rectangle tool, kemudian shape tool, dan diseret pojoknya. Nah kemudian ini saya ganti tipe transparansi dari petik yang di atas tadi menjadi tipe gradient. Nah kemudian sesuaikan transparansi mana yang cocok agar sesuai dengan tema warna dari background tadi ya, background yang awal tadi, background yang paling belakang itu kan warnanya seakan-akan transparansinya itu bergradasi ya, bergradient. Nah itu disesuaikan untuk titik dari shadownya, masih menggunakan tools yang sama dengan transparansi yang uniform atau seragam tadi, yaitu transparansi tool.
Nah, kemudian ini lanjut pada bagian kotak sponsor di bawah. Ini menggunakan gradien dengan tipe itu kayak melingkar gitu ya, jadi yang lebih bagus lah menurut saya. Kemudian ini dibalik menggunakan mirror tool, flip atau flip horizontal tool ya. Nah, ini kemudian untuk font dukung olehnya saya copy dari font tema agar bisa langsung cepat gitu ya, karena sudah di setting fontnya, kemudian diketik didukung oleh. Kemudian untuk layernya bisa diataskan agar tidak terpendam di bawah. Kemudian itu disesuaikan lagi ukuran didukung olehnya. Nah, kemudian sekarang untuk positioning, peletakan dari masing-masing logo. Ini untuk logo agar lebih bagus itu disamakan tingginya ya, jadi nanti agar sama gitu, sama rata tingginya. Kalau di sini saya juga menerapkan kalau logo yang langsung pada intinya seperti logo Kuntum dan Adi TV dan Jawa Pos itu nanti lebih dikecilkan lagi untuk tingginya, itu sekitar 70 pixel ya untuk yang langsung pada mohon maaf, untuk yang langsung ke logonya itu untuk Jawa Pos 40 pixel, untuk yang Omah Lodong itu 70 pixel karena 2 baris ya. Untuk Kuntum itu mungkin juga 40 pixel tadi ya, sesuaikan saja sehingga enak dipandang mata. Intinya untuk desain itu bagaimana kita menyesuaikan desain itu agar cocok, agar proporsional, agar enak dipandang mata. Nah, kemudian ini positioningnya, untuk urutannya saya agak mengasal, tidak urut dengan abjad. Saya gunakan metode pengurutan, jadi itu media terlebih dahulu, yaitu Grama Surya Percetakan Muhammadiyah, kemudian Jawa Pos, Adi TV, Proyu Media, Republika, dan Kuntum itu adalah media partner ya. Kemudian untuk yang lainnya seperti itu merchandise 1918 dan MK, kemudian Omah Lodong, Pamela, dan Ayam Geprek SAI itu menyusul di kanannya ya. Ini masih positioning. Itu Kuntumnya tadi yang di kanan jadi di kiri karena masih satu kategori dengan media ini. Kemudian disejajarkan lagi dengan align tools, disejajarkan dengan Grama Surya ya, kan Grama Surya tadi udah di tengah-tengah dari pil itu kotak yang sudah di kanan kirinya sudah tumpul, sudah bundar, itu ya nama saya sebut dengan pil. Nah, kemudian di sini karena desainnya sudah jadi, ini saya mulai menata frame untuk zoomnya yang nanti akan dibolongin. Nah, ini saya letakkan dengan sesuai. Untuk yang sponsor itu nanti masih preview ya, nanti masih positioningnya masih dilakukan dalam OBS karena akan saya ekspor dengan secara terpisah. Jadi nanti ini yang backgroundnya tersendiri, kemudian fontnya font untuk sponsornya tadi saya ekspor terpisah. Ini saya berikan temanya sebuah pil ya agar lebih terlihat mencolok, menggunakan warna biru muda dan diberikan transparansi yang seragam kalau ini ya, sehingga tidak tercampur-campur yang transparansinya bergradasi tadi, cukup hanya dengan tanda petiknya saja. Nah, kemudian disesuaikan warnanya, disesuaikan posisinya agar tidak terlihat aneh, agar tidak terlihat
nanggung. Kemudian ini masih berkutat dengan pil dari temanya, itu disesuaikan lagi, dilihat-lihat lagi apakah sudah bagus atau belum. Nah kemudian jika dikira sudah, di grup untuk yang di atas dan di bawah agar lebih simpel terlihat di layernya, daftar objectsnya yang ada di panel kanan itu. Nah kemudian untuk rectangle untuk frame di tengahnya itu disesuaikan kembali. Nah itu tadi dibolongi ya, menggunakan back without front. Jadi kalau kita melihat menyeleksi dua objek atau lebih, itu nanti bisa muncul pilihan yang di atas untuk bisa merge, itu digabungkan, atau back without front atau front without back, itu nanti untuk membolongi sebuah objek. Ini tadi yang desain pertama tadi, kemudian diduplikasi, kemudian mulai membuat yang terdapat dua frame. Ini tadi framenya sama dengan yang pertama tadi, tapi dikalikan 2, di copy dan disesuaikan ruka, dan kemudian sudah dibolongin lagi dengan back without front. Nah kemudian ini yang ketiga ya, page 3 itu yang dua pembicara. Nah ini masih menggunakan kotak yang sama, kemudian disesuaikan sedemikian rupa, kemudian nanti dibolong lagi ya, dengan menggunakan back without front. Untuk dibolong ini, maksudnya dibolong itu agar nanti bisa transparan ya. Jadi kalau di sini terlihat putih karena lembar kerja di sini, lembar kerja di Corelnya itu putih ya bawahnya. Nah ini kemudian sudah saya mulai ekspor itu menggunakan PNG, kemudian settingannya transparan ya, kan ada nanti settingannya. Nah, itu sudah saya ekspor untuk desain 1, 2, dan 3. Kemudian saya ekspor juga untuk desain sponsornya karena akan dibuat untuk bergerak nanti di OBS-nya. Nah kemudian sekarang lanjut dalam aplikasi OBS, dibuka aplikasi OBS, kemudian membuat skin baru bernama UAS1. Kemudian langsung seret saja tadi desain pertama beserta dengan sponsornya. Ini sponsornya disesuaikan dengan sedemikian rupa terlebih dahulu agar sesuai. Kemudian di klik kanan filter, kemudian ditambah filternya dengan scroll, itu disesuaikan horizontal speednya. Jika sudah sesuai, bisa langsung mulai saja untuk virtual kameranya di kanan tadi ya, start virtual kamera. Nah ini kemudian menambahkan source baru berupa video capture device nanti untuk pembicara ya. Jadi kamera secara langsung ini disesuaikan untuk positioning dan layernya. Nah, itu tadi dibawahkan kan, tadi asalnya video capture device-nya di atas kemudian ditaruh bawah. Nah ini kemudian untuk skin UAS1 diduplikasi agar nanti ringkas ya untuk settingannya. Tadi kemudian desain yang satu presenter dan satu slideshow itu dimasukkan, kemudian yang lama dihapus. Nah kemudian ini sudah menambahkan window capture yang berupa zoom. Itu window capture-nya tadi di klik kanan, kemudian itu capture metodenya jangan lupa untuk Windows 10. Nah ini tadi saya window capture ditambah lagi dengan PowerPoint dari tablet akbarnya. Nah kemudian di sini untuk PPT-nya saya ubah dengan milik UKKI Jam UNY karena yang tadi terlalu menyatu sama desain bordernya. Ini di sini kemudian tadi tanpa mengubah di OBS-nya ya. Jadi kalau pindah file di PowerPoint nanti sudah menyesuaikan sendiri OBS-nya.
asalkan sama-sama sedang presentasi, sedang slideshow. Nah, di sini udah masuk pada border yang ketiga. Oh ya, ini untuk satunya yang video capture device itu saya berasal dari kamera dari laptop yang saya pakai. Kemudian untuk capture zoom itu saya menggunakan perangkat kedua, yaitu ponsel saya untuk masuk ke dalam zoom dan open kamera seperti itu. Nah, itu kemudian disesuaikan lagi untuk di dalam zoomnya, jangan lupa untuk backgroundnya dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini disesuaikan lagi karena yang tadi ternyata salah ya. Nah, ini untuk cropping dari sources ini menggunakan kombinasi tombol alt ya, jadi tidak hanya menyeret pada pojokan frame tadi, tapi juga dengan menggunakan menekan tombol alt. Nah, ini alhamdulillah sudah jadi. Untuk tadi disesuaikan kembali ya untuk tampilan pembicara dari zoomnya. Kalau ini saya tidak menggunakan crop, hanya memperbesar sampai ukuran yang diinginkan sehingga pas. Nah, kemudian ini juga dari tadi sudah saya testing juga langsung di zoomnya. Nah, ini tampilan yang satu presenter satu slideshow. Kemudian ini saya tes juga, ini untuk tampilan satu presenter saja. Nah, kemudian ini untuk tampilan yang satu presenter satu slideshow lagi. Untuk tampilan yang satu narasumber satu moderator seperti ini sudah saya praktekkan juga. Nah, kemudian sudah selesai. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.